Ratuh Jaro, tarian tradisional khas Banda Aceh yang mencerminkan semangat pantang menyerah dari masyarakat Aceh, khususnya kaum wanita. Filosofi semangat yang tak pernah padam bahkan hingga saat ini tercermin pada sikap masyarakat Aceh yang tak pernah berhenti berusaha untuk memperbaiki nilai-nilai kehidupan masyarakatnya dalam berbagai aspek. Hal ini pula yang mendorong pemerintah Kota Banda Aceh untuk terus berbenah dalam peningkatan sumber daya manusianya, terutama di dunia pendidikan. Tepat di awal tahun 2021, Kota Banda Aceh terpilih sebagai salah satu proyek percontohan dalam program Sekolah Penggerak. Sebuah program yang diusung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Program Sekolah Penggerak ini salah satu program untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia agar Indonesia lebih maju, mandiri, bermartabat sehingga terciptanya melalui nanti pelajar Pancasila. Saya pikir ini adalah satu program yang memang sama-sama kita ketahui bahwa untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia untuk masa yang akan datang. Untuk tahap pertama ini kita sudah terpilih 9 sekolah untuk sekarang ini, 2 tingkat TK PAUD, ada 4 untuk tingkat SMP dan ada 3 untuk tingkat SD. Kita berharap untuk Kota Banda Aceh ini semua sekolah mudah-mudahan bisa lulus untuk menjadi sekolah penggerak ini. Demi terciptanya pendidik yang kompeten dalam menjalankan program Sekolah Penggerak ini, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan atau LPMP Kota Banda Aceh memberikan fasilitas khusus sesuai dengan arahan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Fasilitas yang diberikan selama ini oleh LPMP ya sebagai UPT Kemendikbud memberikan pendampingan. Pendampingan terkait dengan bagaimana sosialisasi tentang peran dari sekolah penggerak itu. Kemudian juga mengawal terkait dengan ada bantuan kan dari pusat yang saya dapat informasi, bantuan berupa TIK, kemudian buku-buku ya yang sudah di-drop langsung ke sekolah. Nah, LPMP terjun ke lapangan mengawal dan memastikan sehingga bantuan media alat baik itu dalam bentuk TIK ataupun dalam bentuk buku ini bisa dimanfaatkan oleh sekolah. Selain buku yang diberikan oleh kementerian, kita juga mendapatkan bantuan ETI. Yang sekarang ini bantuan itu sudah digunakan oleh guru, terutama sekali guru di kelas tinggi yaitu kelas 4. Di setiap pembelajaran guru menggunakan ETI dan alhamdulillah proses pembelajarannya lebih menarik, lebih menyenangkan bagi anak-anak. Sekolah Penggerak merupakan program kolaborasi antara pemerintah daerah, pihak sekolah atau pendidik, dan juga para peserta didik. Peran dan kontribusi positif dari pihak sekolah dalam pelaksanaan program ini merupakan salah satu pondasi penting demi terwujudnya visi reformasi pendidikan di Indonesia, yaitu membentuk profil pelajar Pancasila. Dimanapun, sekolah manapun, pendidik merupakan nyawa ya atau nafas dari sebuah pendidikan itu. Apalagi dalam sekolah penggerak ini yang bersentuhan langsung dengan siswa, proses pembelajaran, pembinaan, pendidikan dan lain sebagainya itu adalah dilaksanakan oleh guru. Maka guru sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, guru sebagai center of value ya, sumber nilai bagi peserta didik, mendorong proses pembelajaran itu sehingga tertarik, menarik dan ananda tidak terbeban ya dengan proses pembelajaran yang dilaksanakan di kelasnya masing-masing. Dan sekarang kita coba melatih guru-guru kita untuk menjadi jadi ada nanti coaching antara guru dengan anak-anak dan tentunya nanti di dalam tersebut kita bagaimana guru ini mengembangkan, membangkitkan minat dan bakat si anak yang tujuannya untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Di tahun sebelumnya, Pusat Kurikulum dan Perbukuan mengembangkan kurikulum beserta buku teks pelajaran yang mengusung semangat merdeka belajar. Kebijakan pengembangan kurikulum ini tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 958/P/2020 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
Kurikulum ini memberikan keleluasaan bagi satuan pendidikan dan pendidik untuk mengembangkan potensinya, serta keleluasaan bagi peserta didik untuk belajar sesuai dengan kemampuan dan perkembangannya. Sejauh ini kalau saya melihat kurikulum sekolah penggerak ini disetting ya untuk menerapkan pembelajaran dan asesmen yang berpusat kepada peserta didik gitu. Mengenal karakteristik lebih dalam tentang peserta didik, terus memberi keleluasaan kepada satuan pendidikan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan fase-fasenya gitu. Dari ada A, B, C, dan D. Dan sebelumnya itu memang belum ada. Kalau dulu kurikulum K13 itu lebih pada tema-tema, ya. Kalau sekarang dibagi lagi per mapelnya. Jadi kita lebih fokus lagi per mapelnya itu bagaimana. Jadi kita mengajarkan kepada anak-anaknya itu lebih mendalam lagi tentang materi-materi yang setiap mapelnya itu. Dalam menunjang peningkatan kualitas siswa, tentunya diiringi peningkatan kualitas tenaga pendidik sesuai dengan moto Merdeka Belajar yang digunakan, yaitu Merdeka Belajar Guru Penggerak. Konsep ini juga menuntut inisiatif guru sebagai tangan pertama pemberi materi dan contoh bagi murid. Metode pembelajarannya yang pertama PBL, Project Based Learning. Yang kedua yaitu Discovery Learning. Di dalam PBL, anak-anak dituntut melakukan suatu proyek, kemudian baik dikembangkan sendiri maupun dari hasil pengamatan, baik dari internet, dari bahan-bahan bacaan yang lainnya. Untuk menghasilkan peserta didik yang aktif atau yang pembelajaran berpusat pada peserta didik atau student center, khususnya dalam mata pelajaran saya bahasa Inggris, saya sering menggunakan pendekatan saintifik secara umum dan untuk detailnya menggunakan metode ataupun model pembelajaran yang aktif ya, seperti misalnya think pair share teknik, contextual teaching and learning model, terus ada communicative learning dan cooperative learning juga seperti itu. Kondisi pandemi COVID-19 yang melanda negeri ini secara tidak langsung mendorong percepatan pemanfaatan teknologi digital, tak terkecuali di dunia pendidikan. Karena sebagian besar pembelajaran dilakukan secara jarak jauh, sehingga guru serta murid terdorong untuk menggunakan perangkat teknologi pada proses belajar mengajar. Bagi Zahra, pertamanya tuh memang sulit, tapi setelah Zahra pelajari, kayak belajar terus jadi nggak sulit lagi. Terus kayak belajar komputer tuh kayak menarik, itu kayak menyenangkan gitu. Terus yang menariknya tuh belajarnya tuh di PowerPoint, bisa buat kayak surat-surat gitu, kayak misalnya undangan. Sekarang kan semua tuh berkaitan dengan gadget, jadi ya harus belajar komputer. Semoga buku teks, alat TIK, dan perangkat ajar lainnya dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam membantu peserta didik mencapai kompetensinya sehingga berdampak terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia.